Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Edwah Talk. Kita akan membahas tentang perpolitikan. Bukan di Indonesia, tapi di negara lain. Sebagaimana sampai juga euforianya ke Indonesia dan juga negara-negara Muslim lainnya. Apa itu? Ya, ini tentang kemenangan salah satu presiden yang berangkat dari partai Islam, ya, dalam tanda kutip partai Islam yang berjuang di parlemen, yaitu di Turki. Yaitu siapa? Tentu kita ketahui, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Di mana Erdogan kembali lagi berhasil ya memenangi pemilu ya di Turki, ya, Pilpres Turki di putaran kedua yang diselenggarakan pada 28 Mei kemarin. Dan hasil resmi menunjukkan Erdogan meraup lebih dari setengah jumlah suara atau sekitar 52% suara dalam Pilpres Turki putaran kedua, sedangkan lawannya yaitu Kemal Kılıçdaroğlu, ya, saya gak tahu cara bacanya, yaitu Kemal ini mendapatkan suara 47,9% sekian. Ya, dengan ini berhasil memperpanjang kekuasaan Erdogan di Turki hingga 5 tahun ke depan, yaitu 2028. Dalam pidato kemenangan Erdogan di Ankara berjanji untuk meninggalkan semua perselisihan dan bersatu di bawah nilai-nilai dan impian nasional. Sosok Erdogan ini diuluh-uluhkan, apalagi ketika beberapa tahun kemarin menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid, ya, mengembalikan menjadi masjid yang dulunya adalah gereja, kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, kemudian kembali menjadi masjid oleh pemerintahan Erdogan. Layaknya dalam tanda kutip oleh sebagian muslim dianggap seperti contoh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Namun apakah kemudian Erdogan ini bisa kita ambil dan kita harapkan sebagai sosok yang mampu mempersatukan umat Islam di dunia? Tentu setiap kebaikan yang disampaikan oleh setiap muslim, termasuk sosok Erdogan ini sebagai pemimpin kaum muslimin di sana, khususnya juga pemimpin seluruh warga di Turki, baik itu Islam ataupun tidak, seringkali memberikan kontribusi ataupun gerakan program yang sedikit demi sedikit melepaskan sekularisasi yang dulu begitu bercokol kuat di Turki. Namun tentu proses panjang ini sampai saat ini masih masih sangat jauh dari kesempurnaan tentunya. Tapi di samping itu justru kita melihat ada beberapa aspek yang berkebalikan dari visi misi yang Islami tadi, cenderung justru mengekor ke negara-negara adidaya barat, ya, seperti Amerika dengan bergabungnya Turki yang berusaha untuk kemudian menjadi bagian NATO, ataupun statement-statement berkaitan dengan Israel dan juga Palestina yang cenderung tidak mampu untuk mengirimkan militer langsung ke Israel, ya, untuk memerdekakan Palestina. Padahal seorang presiden tentu mampu. Namun tentu dalam beberapa hal pastinya ada alasan, tapi seharusnya ketika memiliki kekuasaan dan melihat kemaksiatan, harusnya kemudian bisa mengalokasikannya, mengoptimalkannya untuk persatuan umat Islam dan juga membela kemerdekaan kaum muslimin di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena memang sebenarnya itu bukan tugas Erdogan, dalam tanda kutip, karena Erdogan ini sendiri yang mengatakan bahwasannya dia memiliki visi misinya adalah untuk negaranya sendiri, untuk impian nasional, impian negaranya, yaitu Turki, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan di dunia, ya, termasuk Palestina, termasuk Indonesia dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi visi misi utama dia adalah nasional, yaitu impian nasional, yakni negaranya Turki. Maka sangat jauh ketika kita berharap Erdogan ini mampu untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, ya, dan menghilangkan sekularisme secara menyeluruh di negaranya mungkin, atau bahkan di dunia, gitu ya. Maka tentu mempersatukan umat Islam ini bukan dengan cara seperti itu.
karena tidak akan mampu kemudian mempersatukan umat melalui jalan parlemen, karena di dalamnya tentu masih banyak orang-orang yang melawan, ya, melawan. Bahkan tentu kita ketika melihat suara yang begitu tipis antara Erdogan dengan Kemal, ya, tim oposisinya, menunjukkan bahwasanya hampir setengahnya pun tidak setuju dengan Erdogan, gitu. Walaupun Erdogan memberikan banyak program-program yang begitu positif terhadap negaranya ataupun rakyatnya, maka cita-cita Turki yang dia impikan pun masih tanda tanya, ya, apalagi mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Ya, maka ini perlu kita kembali renungkan, apakah kita tepat untuk berharap ke sosok seperti Erdogan ini dalam mempersatukan umat Islam. Padahal Allah dan juga Rasulullah menyampaikan tentang pentingnya persatuan umat Islam. Ya, berbagai banyak ayat yang menyatakan tentang jangan kita berpecah belah, jangan kita asobiah, ya. Kenapa asobiah pun ini dicontohkan, bahkan kalau kita judge, maka Erdogan pun asobiah terhadap negaranya. Padahal umat Islam itu jangan asobiah dan juga mengagungkan nation state, gitu, antar negara. Semua Islam itu bersatu. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Mau dia di negara mana, di wilayah mana, seyogianya umat Islam itu bersatu, gitu. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 73 dikatakan wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Apa yang jelas itu? Al-Qur'an, sunnah, gitu ya. Ataupun berita, gitu ya, sampai kemudian itu jelas. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maka banyak ayat juga Rasulullah juga menyampaikan tentang pentingnya persatuan, bukan hanya sekedar persatuan asobiyah umat Islam di wilayah tertentu saja, umat Islam di negara tertentu saja. Bahkan dulu Rasul pernah memerintahkan membakar sebuah masjid karena adanya kelompok umat muslim yang begitu mengagungkan kelompoknya, gitu ya, yang mana kelompok tersebut itu berkumpul di masjid itu, gitu ya. Yang mungkin sebelumnya itu kelompok tersebut tuh sempat ingin agar Rasul sholat di masjid itu, ya, agar mendapatkan pengakuan bahwasanya Rasul pun pas sholat di masjid ini loh, gitu. Tapi Rasul kemudian menundanya sampai dengan beliau pulang dalam sebuah jihad, dari sebuah jihad, kemudian melihat ternyata kelompok ini menimbulkan perpecah belahan di antara umat Islam, bukan persatuan, ya. Asobiah ini menjadi penyakit juga di kalangan muslim bahkan sampai sekarang, hingga akhirnya Rasul pun menyuruh untuk para sahabat untuk membakar masjid tersebut. Maka asobiah ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya jika menyakit kaum muslimin, baik itu asobiah terhadap kelompoknya, asobiah terhadap komunitas, bahkan negara pun itu tidak dicontohkan. Yang harus menjadikan kecintaan kita adalah, atau yang mempersatukan kita itu bukan kecintaan terhadap hal-hal seperti tadi, ya, nasionalisme ataupun sukuisme, tapi ikatan akidah yang menjadi tolak ukur kita dalam bersatu. Sehingga ikatan akidah ini merupakan standar yang sifatnya hakiki, tidak akan berubah dan tidak akan goyah. Beda-beda dengan ikatan-ikatan yang lain ketika kemudian ada perubahan di dalam ikatan tersebut ataupun keluar dari ikatan tersebut yang membuat dia tidak akan terikat sekuat seperti sebelumnya. Seperti contohnya ketika Erdogan menjadi presiden, kita di Indonesia pun merupakan muslim. Apakah dia kemudian membela kaum muslimin di negara lain, Indonesia atau mungkin Palestina, seperti dia membela kaum muslimin yang ada di negaranya, gitu ya? Tentu tidak akan seperti itu, karena ikatan yang dia junjung pada saat ini adalah ikatan nasionalis sebagai presiden di negaranya. Dan ini yang perlu kemudian kita koreksi dan kita kembali perbaiki persepsi kita terhadap sosok Erdogan ini. Dan janganlah kemudian kita berharap sebegitunya ke Erdogan, tapi kita mendoakan kebaikan kepadanya dan juga seluruh kaum muslimin agar kemudian
bisa memperjuangkan persatuan Islam dan tentunya mengikuti jalan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.